Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kepri dan halo Sobat Manuverse dimanapun kalian berada. Selamat datang di Asmara Podcast, Aksi Man Bersuara. Senang banget bisa kembali menyapa kalian, karena pada podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang keselamatan berlalu lintas. Nah, pada podcast kali ini terasa spesial banget nih, karena kita kedatangan narasumber yang istimewa banget dari Polantas Polda Kepri dan Jasara Harja, yang akan mengedukasi kita semua tentang keselamatan berlalu lintas dan operasi keselamatan Seligi 2026. Nah, ada nih pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Pak, nama saya Baby Ramadhani dari kelas 10E yang akan memandu podcast ini sampai ke depannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk kita sama-sama perkenalan dulu nih sama Bapak Polantas Polda Kepri dan Bapak Jasara Harja. Baik, saya dengan itu Riki Rizwandi, SHMA dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau. Iya, baik Bapak. Halo Sobat Manuver ya. Iya Bapak. Halo Sobat Manuver. Perkenalkan saya Irfan Ardiansa, SEMM CHCM KWP. Di sini saya sebagai penanggung jawab pelayanan Jasara Harja wilayah Kepulauan Riau. Oke, teman-teman, kita udah kenal dengan Bapak Ibtu Riki dan Bapak Irfan sebagai penanggung jawab Jasara Harja. Nah, yuk kita masuk ke pembahasannya. Nah, Pak, boleh tidak dijabarin penjelasan secara singkat tentang apa itu operasi keselamatan Seligi 2026 ini? Baik, terima kasih untuk yang saya hormati kepada rekan-rekan atau Sobat Manuver, iya. Seperti dari Mbak siapa tadi? Baby, Pak. Mbak Baby. Untuk operasi tahun ini itu operasi rutin yang diselenggarakan oleh Polri. Di awal tahun ini ada namanya operasi kepolisian, operasi keselamatan Seligi 2026. Itu akan dilaksanakan selama 14 hari, mulai tanggal 2 sampai tanggal 15 Februari 2026. Nah, operasi ini tujuannya dalam rangka untuk menciptakan situasi kamsel lantas di jalan raya, yaitu situasi aman, tertib, dan lancar selama di jalan raya. Nah, tujuan dari operasi ini tentunya suatu kegiatan operasi kemanusiaan tentang keselamatan masyarakat di jalan raya. Makanya ada beberapa prioritas atau sasaran dalam operasi ini, yaitu beberapanya, terutama yang sasarannya adalah itu orang yang mengendarai kendaraan bermotor seperti roda 2 wajib memakai helm dan pengendara roda 4 itu wajib menggunakan safety belt untuk keamanan dalam berkendara. Nah, ada lagi sasaran yang kedua, yaitu penggunaan knalpot brong. Nah, itu knalpot brong itu sudah tidak sesuai dengan standar dari pabrikan kendaraan. Nah, itu akan mengganggu ketertiban di jalan karena bising suaranya kan, nggak enak didengar, betul nggak? Iya Pak, Iya. benar. Jadi itu knalpot brong itu tidak sesuai standar, jadi itu dilarang. Nah, terus ada 9 prioritas yang diutamakan. Itu ada kecepatan, ada yang
menggunakan plat nomor sesuai standar yang dikeluarkan oleh Polri dan lain-lain. Nah, tujuan yang utama dari operasi kepolisian ini, operasi keselamatan, adalah ini misi kemanusiaan sebenarnya. Misi kemanusiaan untuk keselamatan masyarakat di jalan raya. Nah, jadi kami di sini sekalian menghimbau kepada seluruh masyarakat demi kenyamanan, keselamatan, serta ketertiban di jalan raya, patuhi segala bentuk aturan lalu lintas maupun rambu-rambu lalu lintas agar kita semua selamat, aman di jalan raya. Nah, ada pepatah atau kalau kita sebutnya stop pelanggaran, stop kecelakaan. Karena keselamatan itu kemanusiaan. Iya, Jadi awal dari ya. kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran. Iya, benar Bapak. Nah, itu. Jadi di sini kami himbau semua kepada adik-adik sahabat manuver, ya, perlu dipahami semua kecelakaan itu pasti diawali dari pelanggaran. Iya, benar. Ya, maka tetapkanlah moto di dalam diri kita bahwa keselamatan itu faktor utama dalam kendaraan. Tidak perlu buru-buru, silakan patuhi segala bentuk peraturan lalu lintas supaya semua kita aman selamat di jalan raya. Karena kita di jalan raya itu bukan sendiri. Jalan raya itu merupakan suatu ruang publik. Ada masyarakat lain atau pengguna jalan lain yang perlu dihormati. Itu aja. Oke. Ya. Jadi kita sudah mendengarkan nih Sobat Kepri dan Sobat Manuvers, apa tujuan dari program ini dilaksanakan. Nah Pak, jadi program ini kan dilaksanakan dari tanggal 2 sampai 15 Februari. Nah, dengan masyarakat Batam nih Pak yang sebanyak ini, apakah kira-kira rentang waktu tersebut itu cukup Pak untuk menertibkan atau mengedukasi masyarakat? Operasi kepolisian ini, keselamatan ini operasi terpusat yang diadakan seluruh wilayah Indonesia. Iya. Seluruh wilayah Indonesia melaksanakan operasi keselamatan ini. Nah, untuk waktu itu sudah ditentukan dari pusat selama 14 hari. Nah, karena operasi kepolisian ini, keselamatan ini bukan baru karena itu program rutin setiap tahun akan dilaksanakan. Nah, nanti setelah operasi keselamatan nanti kita ada namanya operasi patuh. Nah, nanti ada operasi ketupat dalam rangka menyambut Lebaran Idul Fitri. Nah, nanti ini operasi rutin. Nah, jadi sesuai dengan program dari kepolisian. Nah, untuk tanggal waktunya 14 hari. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi Pak, kalau boleh tahu, apa sih peran Jasara Harja dalam menertibkan keselamatan berlalu lintas ini? Oke, jadi memang kalau Jasara Harja ini selalu beriringan, selalu berkolaborasi dengan Polda, khususnya di Telantas Polda ya, dalam keselamatan berlalu lintas. Karena memang Jasara Harja ini memiliki peran yaitu memberikan proteksi atau perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum. Jadi jika ada masyarakat yang mengalami kecelakaan, baik itu di jalan raya atau ketika menggunakan moda transportasi umum, itu pada dasarnya ada Jasara Harja yang memberikan jaminan atau perlindungan kepada korban kecelakaan tersebut. Nah, kenapa di sini operasi keselamatan Jasara Harja selalu ikut dengan Ditelantas? Karena Jasara Harja selain peranannya itu di 5 pilar keselamatan, yaitu menyerahkan santunan atau memberikan jaminan tadi, itu juga memiliki peranan untuk apa? Untuk menekan kecelakaan. Karena kita tahu bahwa ya, kita bicara Batam dulu ya Pak ya, dan Mbak Baby. Batam ini kan tahu bahwa kota yang kecil sebenarnya, daratannya hanya 2% aja kalau kita lihat di peta di Kepulauan Riau. Tetapi kecelakaannya sangat banyak gitu loh. Kita sudah melakukan berbagai macam pencegahan kecelakaan, sosialisasi, praktik pertolongan pertama gawat darurat, pemasangan rambu, spanduk, titik rawan laka, semua sudah kita canangkan, kita kolaborasikan bukan hanya Jasara Harja dan Ditelantas saja, tapi dengan Dinas Perhubungan dan Mitra Forum Keselamatan Layanan
lalu lintas lainnya. Tetapi baik lagi, kita ingin menjadikan Batam Smart City tentu harus diimbangi dengan smart people. Bagaimana kita di sini dengan operasi keselamatan ini membangun kesadaran seluruh masyarakat, segala lapisan, segala umur ketika udah mulai berkendara harus lebih berhati-hati karena kecelakaan tidak melihat waktu, tempat dan juga orang. Bisa jadi kita menjadi selanjutnya dan jangan sampai kita menjadi korban selanjutnya. Maka dari itu pentingnya mawas diri. Kita di sini sebagai instansi terkait hanya bisa mengingatkan kembali, mencanangkan operasi keselamatan. Baik lagi, keselamatan ada di tangan masing-masing. Kalau kita mawas dan peduli, tentu kita juga akan lebih selamat dalam berkendara. Gitu. Nah, Pak, kira-kira apa harapan dan kesan Bapak untuk masyarakat, khususnya nih para pelajar nih Pak, khususnya juga para siswa-siswi Man Batam dari Pak Riki dan Bapak Irfan. Baik, seperti apa yang kita ketahui, seperti Bapak dari Pak Irfan tadi, hampir setiap hari di Kota Batam, kita contoh di Kota Batam, karena di Kota Batam itu rata-rata hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Nah, rata-rata itu di bawah usia produktif. Seperti adik-adik inilah yang sedang melaksanakan baik usia di sekolah menengah ini. Nah, jadi kalau menurut undang-undang, nah kita kan ada juga namanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, disitulah semua diatur tentang tata tertib, aturan berlalu lintas, semua diatur di situ, termasuk hukumannya. Nah, sebenarnya kalau usia-usia di bawah seperti adik-adik ini, sahabat Lopos ini, rata-rata kan usianya semua di bawah 17 tahun ke bawah. Ya. Nah, kalau di aturan undang-undang tersebut di pasal 77 ya, bahwa setiap orang yang mengendarai motor itu wajib memiliki SIM. Nah, salah satu persyaratan dalam memiliki SIM itu Harus minimal 17 tahun usia 17 tahun ke atas. Jadi di 17 tahun ke bawah itu masih dikategorikan anak-anak. Jadi dalam persyaratan itu belum mencukupi umur untuk SIM. Nah, jadi kalau menurut aturan tersebut, usia-usia seperti adik-adik ini masih belum dibolehkan membawa kendaraan. Karena belum cukup umur. Pasti belum juga memiliki surat izin mengemudi. Iya, benar Bapak. Seperti itu. Nah, jadi di sini kami dari Direktur Lalu Lintas Polda Riau sekali lagi menghimbau kepada adik-adik, istilahnya ya kan belum saatnya untuk mengendarai kendaraan, ya kalau bisa jangan. Kalau sudah ada waktunya, pasti ada waktunya nanti adik-adik bisa mengendarai kendaraan. Kapan waktunya? Yaitu 17 tahun ke atas. Tapi sebelum mengendarai kendaraan wajib mengurusin dulu, kalau sudah usia 17 mengurus surat izin mengemudi dulu seperti SIM. Ya, kalau SIM C untuk kendaraan 2, SIM A untuk roda 4. Ya. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak kenapa harus memiliki SIM? Pak kenapa sulit begini-begini memiliki SIM? Kenapa enggak seperti KTP ya? KTP langsung dikasih pada ujian. Iya Pak, ada pertanyaan seperti itu. Nah, di sini adik-adik harus bisa membedakan. Kalau KTP itu tanda pengenal. Ya, identitas sebagai warga negara Indonesia. Wajib harus dimiliki. Dari sejak lahir itu sudah harus memiliki kartu tanda penduduk itu karena identitas ya. Kalau SIM itu belum tentu semua orang bisa memiliki, karena SIM itu sudah izin mengemudi. Nah, itu kenapa ada ujiannya, itu kompetensi, suatu keahlian. Jadi orang yang belum mempunyai kompetensi atau keahlian untuk mengendarai motor roda 2 maupun roda 4 itu tidak akan bisa memiliki, nggak lulus nanti dia. Nah, jadi itu bedanya kenapa harus di dalam membuat SIM itu ada ujiannya, teori, praktek. Nah, gitu. Karena itu perbedaan antara SIM sama KTP. Kalau SIM itu butuh kompetensi atau keahlian dalam mengendarai kendaraan motor. Tidak semua kita bisa miliki. Untuk menjaga keselamatan berlalu lintas juga kan Bapak? Iya. Terus kenapa waktunya hanya 5 tahun katanya kan? Iya. Kenapa gak seumur hidup? Nah, iya kenapa Pak? Karena
dalam satu persyaratan mengurus membuat surat izin mengemudi itu harus sehat jasmani rohani. Nah, kita ini tidak tahu nih 5 tahun loh kan ini kan, 5 tahun mungkin kita kesehatannya selama 5 tahun ada terganggu atau bagaimana kan kita nggak, makanya ada pengujian ulang. Oh, jadi setelah 5 tahun itu bakal ada pengujian ulang ya, Bapak? Perpanjangan ulang, Oh, ada seperti perpanjangan itu. bahasanya kan. Iya. Nah, itulah kita kan semua orang belum tentu kesehatannya selama 5 tahun itu stabil terus. Mungkin ada ini. Iya, benar. Mau cakap misalnya dia ada kecelakaan, mungkin ada cacat. Orang cacat, mohon maaf itu belum bisa menggantikan permanensi. Iya. Ya, itu masuk dan tujuannya kenapa ada perpanjangan membuat si 5 tahun. Karena harus ada surat kesehatan. Salah satu persyaratan membuat itu ada surat kesehatan. Nah, itu. Oke, Bapak. Ya. Nah, Pak, saya mau nanya nih, Pak. Jadi tadi yang bahas orang misalnya ada cacat gitu, Pak. Itu ada saya lihat di video gitu, itu bisa pakai kayak motor yang ada roda tambahannya gitu, Pak. Nah, kalau itu bagaimana tuh, Pak, terkait SIM-nya gitu, Pak? Nah, SIM itu ada kategori ya. Ada kategori, ada SIM A, SIM C, SIM D. Nanti seperti itu nanti ada kayak kita memberikan prioritas. Iya. Itu namanya kayak pengemudi disabilitas kan. Oh iya, Nah, iya, itu Pak, nanti ada disabilitas. seperti persyaratan khusus untuk masyarakat kita yang memiliki keterbelakangan disabilitas tersebut. Oke, baik, Bapak. Ya, yang penting selama berkendara di jalan, faktor utama itu keselamatan. Oke. Karena kita harus menghargai juga pengguna jalan lainnya. Kita tidak bisa seperti bahasanya ugal-ugalan atau suka-suka tertekan. Benar. Itu tidak boleh. Iya. Ya. Karena keselamatan itu pasti. Iya. Oke, Sobat Kepri dan Sobat Manuverse, kita sudah mendengarkan harapan, kesan, dan pesan dari Bapak Riki. Nah, sekarang kita sama-sama dengerin dari Pak Irfan selaku penanggung jawab Jasara Harja tentang harapan-harapan beliau. Oke, jadi gini Sobat Manuver, kalau dilihat dari data, kita bicara data, bicara fakta. Iya, jadi Pak. sudah terjadi di wilayah Kepulauan Riau ini bahwa kontribusi korban kecelakaan itu 50% lebih dari generasi muda, Iya. generasi Gen Z lah ya, generasi yang mungkin masih belum layak, tadi disampaikan sama Pak Riki, belum layak untuk berkendara. Nah, jangan sampai kita ketika kecelakaan itu bisa yang namanya menghambat seluruh impian kita. Banyak berbagai macam kasus, dia yang tadinya sudah dapat beasiswa atau mungkin ketika nanti kita mencari kerja itu tentu juga akan dites yang namanya tes kesehatan fisik, karena ya perusahaan itu juga akan mencari standarisasi ataupun format calon pegawai yang juga secara mental, otak, dan juga tentu fisiknya. Jangan sampai karena kecelakaan itu kita menjadi cacat fisik atau mungkin tidak sempurna lagi, menghambat segala impian-impian kita. Jadi kalau kita bicara kecelakaan, yang tadi bicara yang namanya kecelakaan pasti ada unsur pelanggaran. Gimana kita memprotek diri kita, gimana kita lebih menyayangi diri kita, ya dimulai dari hal simpel, menggunakan helm. Jadi kalaupun mungkin kita sama-sama tahu ya di Batam ini tidak semasif kendaraan umumnya yang di Jawa, ada angkot sampai depan perumahan. Tetapi kalau memang harus memaksa diri kita nggak mungkin ya Pak Riki kita mengawasi seluruh masyarakat Kota Batam eye to eye, semuanya itu susah karena jumlah personil kita pun tidak sebanding dengan jumlah masyarakat. Tetapi itu harus ditanamkan dalam diri kita sendiri bahwa kalau kita juga peduli sama diri kita menggunakan helm, itu udah sangat bisa memprotek diri kita dari fatalitas kecelakaan. Bicara fatalitas tadi, ini saya bukan nakut-nakutin. Beberapa kasus yang kami hadapi ketika orang tersebut pakai helm itu hampir lebih dari 50% terselamatkan dari kecelakaan. Karena ketika kita pakai helm di situ ada gesekan kendaraan, yang misalkan kendaraan itu bisa membuat kita jadi menghindar. Helm kita membuat tergerak jadi kita tidak terlindas. Karena bagian kepala, kalau udah kepala itu, kalau tangan ada namanya tangan palsu, ada kaki palsu. Kalau udah kepala nggak ada kepala palsu. Hilang nyawa sudah, Pak. At least setidaknya tuh kepala kita yang harus kita lindungi. Jadi Sobat Manuver, rekan-rekan Gen Z ya, khususnya generasi muda, ingat kita masih banyak impian kita, masih ada orang yang kita cintai, ingin kita banggakan,
orang tua kita, guru-guru kita, sekolah kita. Jangan sampai pupus karena satu hal, yaitu kecelakaan lalu lintas. Sayangi diri kita seperti memperdulikan diri kita dan juga orang lain. Oke, Sobat Manovers dan Sobat Kepri, kita sudah sama-sama mendengarkan harapan serta pesan-pesan dari Bapak Irfan dan Bapak Riki. Nah, oke, jadi itu kita sudah mendengarkan harapan serta pesan-pesan dari Bapak Riki dan Bapak Irfan. Nah, teman-teman, benar sekali kata Bapaknya, keselamatan lalu lintas itu dimulai dari kesadaran diri kita sendiri. Nah, untuk seperti pelajar, seperti kita, itu pentingnya kita menjaga lalu lintas. Karena lalu lintas itu hal yang milik yang bersama gitu, keselamatan bersama. Nah, mungkin itu saja podcast dari Asmara Podcast kali ini. Semoga bisa mengedukasi kita semua tentang pentingnya keselamatan, menjaga keselamatan berlalu lintas. Terima kasih atas waktunya Bapak Riki dan Bapak Irfan. Kita tutup. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.